Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, nomor SKAMDI 072-2019-0001. Di sini saya akan menetapkan sedikit alat tangkap ramah lingkungan yang dinamakan line fishing. Mungkin kita lanjut saja ke pembahasan pertama, pancing. Pancing adalah salah satu alat tangkap yang umum dikenal oleh masyarakat ramai, terlebih di kalangan nelayan. Pada prinsipnya pancing ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu tali atau line dan mata pancing atau hook. Tali pancing biasa dibuat dari bahan benang katun, nilon, polyethylene, plastik atau senar, dan lain-lain. Sedangkan mata pancing atau mata kailnya dibuat dari kawat baja, kuningan atau bahan lain yang tahan karat. Mata pancing tersebut umumnya ujungnya berkait balik, namun ada juga yang tanpa kait berbalik. Jumlah mata pancing yang terdapat pada tiap perangkat atau satuan pancing itu bisa tunggal maupun ganda, 2, 3 buah, bahkan banyak sekali ratusan sampai ribuan, tergantung dari jenis pancingnya. Sedangkan ukuran mata pancing bervariasi, disesuaikan dengan besar kecilnya ikan yang akan ditangkap atau dipancing. Alat tangkap pancing atau line fishing, jenis penangkapan ikan yang menggunakan pancing biasa disebut dengan line fishing. Istilah lain biasa juga disebut dengan hook and line atau angling, yaitu alat penangkapan ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing. Semua alat tangkap tersebut dalam teknik penangkapannya menggunakan pancing. Umumnya pada mata pancing dipasang umpan, baik umpan asli maupun umpan buatan yang berfungsi untuk menarik perhatian ikan. Umpan asli dapat berupa ikan, udang, atau organisme lainnya yang hidup atau mati. Sedangkan umpan buatan dapat dibuat dari kayu, plastik, dan sebagainya yang menyerupai ikan, udang, atau lainnya. Pada garis besarnya, line fishing banyak jenisnya, tetapi dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Menurut Von Brand 1984, yaitu 1. Hand line, yaitu pancing yang paling sederhana, biasanya hanya terdiri dari pancing, tali pancing, dan pemberat, serta dioperasikan oleh satu orang dan tali pancing langsung ke tangan. Yang kedua, pole and line, yaitu pancing yang digunakan khusus menangkap ikan-ikan kakalang, tuna, dan tongkol. Pancing ini terdiri dari joran, tali pancing, dan umpan, dioperasikan secara bersama di atas kapal. Yang ketiga, set lines, yaitu pancing yang dipasang secara menetap dalam jangka tertentu. Pancing ini terdiri dari tali pancing, dan umpan, kemudian dipasang secara tetap di suatu perairan. Yang keempat, bottom long lines, yaitu pancing yang dipasang di dasar perairan, biasanya khusus menangkap ikan-ikan demersal. Yang kelima, drift line, yaitu pancing yang dipasang di permukaan atau pertengahan air dan dihanyutkan sampai jangka waktu tertentu. Dan yang keenam, roll lines, yaitu pancing yang dalam operasinya ditarik dengan perahu. Nah, selanjutnya kita berada di 9 kriteria alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Yang pertama, alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi. Yang kedua, alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal, dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya. Dan yang ketiga, tidak membahayakan nelayan atau penangkap ikan. Yang keempat, menghasilkan ikan yang bermutu baik. Yang kelima, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen. Yang keenam, hasil tangkapan yang terbuang minimum. Dan yang ketujuh, alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap penistaan sumber daya hayati atau biodiversity. Yang ke-8, tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah. Dan yang terakhir, ke-9, diterima secara sosial. Selanjutnya, ada pun pertanyaannya yaitu,
Apakah alat tangkap pancing line fishing ini ramah lingkungan? Nah, dia itu ramah lingkungan. Kenapa dinamakan ramah lingkungan? Karena dia membantu nelayan-nelayan dan tidak membahayakan nelayan-nelayan pula, sehingga bisa menghasilkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi nelayan maupun orang lain. Mungkin itu saja jawabannya, dan kita lanjut. Adapun beberapa saya wawancarai di daerah Galesong alat tangkap. Yang pertama, beberapa yang saya wawancarai di Indonesia, dan ini adalah jawaban-jawabannya. Sehingga kenapa bisa dinamakan ramah lingkungan? Karena dia mencapai kriteria yang dibutuhkan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.